Hai, bertemu lagi dengan saya Ibu Erni Ervina, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Tanjungsari. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, barang berdasarkan sifatnya, gitu ya. Ada yang disebut dengan barang ekonomis. Yang kedua, barang bebas. Barang ekonomis adalah barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan berupa uang, gitu ya. Diperlukan pertukaran berupa uang. Seperti misalnya kita butuh pakaian, harus ditukar terlebih dahulu dengan uang yang kita miliki. Kemudian ada barang bebas ya. Barang bebas ini adalah barang yang bebas tersedia melimpah di alam gitu. Kita membutuhkan barang tersebut tetapi kita bisa mendapatkannya dengan secara gratis tanpa harus kita membayarnya. Misalnya udara, sinar matahari, air yang melimpah di sungai jika kita memang rumahnya dekat sungai. Nah, itu adalah barang bebas. Penggolongan barang berdasarkan sifatnya. Kemudian penggolongan barang menurut wujudnya gitu ya. Ada barang konkret ya atau barang nyata terlihat gitu ya. Lalu ada barang abstrak yang tidak terlihat tadi ya, misalnya seperti nama baik. Kemudian ada barang menurut cara penggunaannya. Yang pertama ada barang substitusi. Itu artinya barang yang bisa saling menggantikan gitu. Misalnya tidak ada teh digantikan dengan kopi gitu ya. Misalnya bahan makanan pokok biasanya makannya nasi, misalnya bisa digantikan dengan roti. Kemudian barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi. Jadi kalau misalnya tidak ada salah satu barang tersebut, itu tidak bisa digunakan barang yang lainnya. Misalnya kendaraan, jika tidak ada bensinnya itu tidak bisa digerakkan. Kemudian misalnya kompor gas, jika tidak ada gasnya tentu juga tidak bisa digunakan. Jadi mereka saling melengkapi. Ada bensinnya nggak ada kendaraannya, ada kendaraan nggak ada bensinnya, ada kompor nggak ada gasnya, itu tidak bisa digunakan. Jadi mereka saling melengkapi, harus ada semuanya baru bisa digunakan. Kemudian pengolahan barang menurut cara pengerjaannya. Ada barang mentah, artinya belum diproses gitu ya, masih dalam bentuk barang mentah gitu. Kemudian ada barang setengah jadi gitu, sudah mulai proses tapi belum selesai. Misalnya kalau barang mentah misalnya masih kayunya gitu ya, itu barang mentah. Setengah jadi misalnya sudah dirubah dalam bentuk papan misalnya. Kemudian barang jadi itu sudah diproses dan sudah jadi, sudah siap digunakan, misalnya sudah dirubah menjadi lemari, sudah dirubah jadi kursi gitu ya. Nah, itu penggolongan barang berdasarkan jenis pengerjaannya. Kemudian ada macam-macam barang lain dalam ilmu ekonomi. Yang pertama ada barang inferior gitu ya. Barang inferior itu adalah barang yang permintaannya semakin berkurang apabila pendapatan seseorang meningkat gitu ya. Jadi kalau pendapatannya meningkat, justru permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Artinya ini barang biasanya barang berkualitas rendah, misalnya beras dengan kualitas rendah. Ketika penghasilannya masih rendah, orang beli beras kualitas rendah. Ketika penghasilannya meningkat, bukan berarti orang membeli barang beras murah tersebut semakin banyak gitu, tetapi justru akan semakin berkurang digantikan dengan beras kualitas bagus gitu ya. Itu namanya barang inferior. Kemudian ada barang given ya. Barang given itu justru barang yang ketika harganya turun, permintaannya juga akan turun gitu. Karena ada anggapan kalau harganya murah berarti kualitasnya jelek gitu. Tapi justru ketika harganya naik, orang banyak yang beli gitu. Karena ada anggapan harganya mahal berarti kualitasnya bagus gitu. Misalnya barang-barang bekas gitu ya, pakaian-pakaian bekas nih, kalau sangat murah sekali orang justru enggan membelinya, berarti mungkin ini sudah jelek sekali gitu produknya. Tapi kalau misalkan barang bekas, pakaian bekas tapi harganya masih mahal, orang justru masih rebutan misalnya, karena dianggap bahwa kualitasnya masih bagus. Kemudian ada barang superior ya. Barang superior itu adalah barang-barang berkualitas bagus gitu. Jadi barang yang permintaannya akan naik ketika pendapatan seseorang juga naik ya. Itu adalah jenis barang superior ya. Kemudian ada kegunaan barang menurut Keynes. Yang pertama, kegunaan dasar atau elemen utility. Kegunaan dasar itu artinya barang tersebut tanpa dirubah emang secara dasarnya sudah berguna gitu ya. Misalnya buah-buahan gitu, tanpa dirubah lagi misalnya sudah bisa langsung dikonsumsi. Kemudian ada
kegunaan waktu atau time utility. Jadi benda tersebut berguna kalau berada pada waktu yang tepat, misalnya payung. Pada saat waktu hujan dia akan bermanfaat gitu ya. Kalau masih udaranya sejuk, tidak hujan, payung belum bermanfaat gitu. Itu kegunaan waktu. Kemudian ada kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Jadi barang tersebut berguna jika berada di orang yang tepat gitu. Misalnya cangkul berguna kalau memang untuk petani gitu. Laptop mungkin tidak terlalu berguna bagi petani, atau mungkin misalnya kendaraan itu berguna bagi orang jika sudah dibeli gitu ya. Kepemilikannya sudah beralih, kalau masih pemiliknya dari pemilik toko belum berguna gitu, karena masih dipajang saja gitu ya. Kemudian kegunaan bentuk ya. Barang tersebut berguna apabila bentuknya sudah dirubah, misalnya kayu, ya masih kayu itu tidak terlalu bermanfaat, misalnya ketika sudah dirubah menjadi kursi, menjadi lemari, nah ini menjadi lebih bermanfaat. Kemudian ada place utility atau kegunaan tempat. Benda tersebut berguna jika berada di tempat yang tepat, misalnya perahu kalau berada di laut, berada di sungai, itu tentu akan berguna untuk transportasi. Tapi kalau misalkan bayangkan ada perahu di tengah jalan, itu bukannya berguna, malah menghalangi jalan seseorang gitu ya. Jadi barang tersebut berguna kalau berada di tempat yang tepat gitu. Mungkin itu saja ya untuk materi kali ini, mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.